Langsung saja ke tutorialnya. Yang harus kita lakukan dalam membuat tugas atau kuis, yaitu kita pergi ke menu tugas kelas atau kelas work di sini. Kemudian, untuk mempermudah kita dalam membuat tugas ataupun kuis, sebaiknya kita memilih penugasan kuis. Caranya, kita pilih membuat di sini. Perhatikan kursor saya. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita pilih penugasan kuis. Kenapa? Karena penugasan kuis di sini langsung ditautkan ke Google Formulir, sehingga kita bisa memeriksa soal atau tugas siswa nantinya baik secara otomatis maupun secara manual. Langsung saja, tugas yang akan saya praktekkan pertama adalah penugasan dalam bentuk soal esai. Caranya kita pilih penugasan kuis. Setelah muncul jendela tugas seperti ini, kita beri judul. Misalnya saya beri judul tugas 1 sistem gerak pada manusia. Kemudian di sini saya tuliskan instruksinya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian pilihan yang di sini kita langsung klik kuis kosong atau blank quiz. Kita klik. Setelah muncul tampilan Google Form seperti ini, selanjutnya kita beri judul. Misalnya saya beri judul sama dengan judul di tugas potong tadi. Kemudian deskripsi saya tuliskan, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Kemudian setelah kita memberi judul, sebaiknya kita pergi ke menu pengaturan terlebih dahulu. Karena soal yang akan kita buat ini dalam bentuk esai, klik, saya ulangi, perhatikan kursor saya, icon gear di sini merupakan pengaturan, kita klik. Nah, di menu kuis, di sini sudah secara otomatis sudah terchecklist atau sudah aktif. Karena sebelumnya kita membuat tugas di classroom, kita pilih yaitu penugasan kuis. Jadi sini secara otomatis langsung aktif. Kemudian yang harus kita ubah di sini adalah di bagian nilai rilis. Nilai rilis ini kita pilih nanti setelah review manual. Artinya nilai akan kita rilis setelah kita memeriksa soal dengan manual. Kemudian termohon dapat melihat di sini, kita kosongkan semua ya, kita hilangkan checklistnya. Kalau seandainya di punya Bapak Ibu guru nanti masih ada checklist di sini, kita hilangkan. Kemudian di menu presentasi, di pesan konfirmasi bisa kita tambahkan dengan kata-kata terima kasih jawaban Anda telah terkirim. Kemudian di bagian umum di sini, collect email ini kita hilangkan centangnya. Kemudian batas hingga 1 respon kita hilangkan. Kemudian responden dapat ini kita hilangkan atau jangan ada yang di checklist. Setelah kita mengatur semua pengaturan di sini, jangan lupa disimpan, yaitu di pojok kanan di bagian sini kita klik. Setelah kita mengatur pengaturan yang ada di Google Formulir ini, yaitu dalam bentuk soal esai akan kita buat nantinya. Selanjutnya di pertanyaan, sebaiknya kita buat pertanyaan nama terlebih dahulu. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah kita nantinya mengoreksi jawaban. Karena jawaban nantinya akan diekspor dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk esai. Dan kita sudah men-setting di pengaturan tadi bahwa nilai akan dirilis setelah kita review secara manual. Jadi sebaiknya kita cantumkan nama siswa terlebih dahulu. Nama, kemudian di sini pilihannya jawabannya singkat. Kemudian jangan lupa kita aktifkan di sini wajib dijawab. Selanjutnya kita
menuliskan soal atau memasukkan soal yang akan kita buat. Di sini saya hanya contohkan 2 soal. Misalnya caranya kita klik tanda tambah yang ada di sini untuk menambah pertanyaan. Kemudian di sini saya tuliskan pertanyaannya, misalkan sebutkan 3 fungsi rangka pada manusia. Nah, di sini opsi jawabannya kita pilih gugus kalimat atau paragraf agar siswa nanti dapat menjawab soal ini dengan teks jawaban yang panjang. Kemudian jangan lupa kita aktifkan wajib jawab di sini ya. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan apabila soal akan kita tambah lagi. Selanjutnya soal yang saya buat misalnya sebutkan 3 jenis sendi pada manusia misalnya. Di sini kita pilih gugus kalimat lagi, kemudian di sini kita aktifkan wajib menjawab. Setelah selesai kita membuat soal, kemudian pengaturan juga selesai, sudah semuanya kita atur. Selanjutnya kita bisa preview soal yang telah kita buat ini. Caranya dengan mengklik icon mata di sini, yaitu Pratinja Auto Preview. Kita klik, kemudian akan muncul soal yang akan tampil di siswa nantinya. Seperti ini ya, bisa kita lihat dimana pertanyaan di sini semuanya wajib. Artinya jika siswa tidak menjawab salah satu pertanyaan, maka jawaban tidak akan bisa dikirimkan. Selanjutnya, setelah kita membuat soal di Google Formulir, kita pergi ke akun guru lagi. Yang akan kita atur di sini selanjutnya adalah tujuan tugas ini akan kita kirimkan ke kelas berapa. Misalnya kelas 8 atau kelas 9 atau kelas 8A atau 8B saja. Misalnya di sini saya akan kirimkan ke 8A saja. Jadi kita tinggal klik 8A, kebetulan sini hanya 2 kelas. Jadi munculnya tidak banyak ya opsi kelasnya. Kemudian setelah kita pilih kelas, kemudian di sini kita juga bisa memilih siswa yang akan kita beri tugas. Kebetulan saya akan beri tugas misalnya semua siswa, jadi saya checklist. Jikalau kita ingin memilih siswa salah satu atau beberapa, tinggal kita hilangkan checklist semua murid dulu, kemudian baru kita pilih. Apabila kita ingin memilih beberapa siswa, di sini saya contohkan semua siswa, kita checklist semuanya. Kemudian poin di sini kita tetapkan tetap 100, kita buat jangan diubah. Kemudian di sini tanggal perilisan atau tanggal perilisan tugas. Di sini kita pilih tanggal perilisan tugasnya. Kita tinggal klik bagian di sini, ya, tinggal klik. Kemudian tanggal akan muncul. Misalnya saya akan buat tanggal 25 misalnya, 25 Juli 2020. Kemudian di sini waktu sebenarnya opsional ya, bisa dikosongkan bisa tidak. Tapi alangkah baiknya kita buat waktunya agar siswa mengerjakan soal nanti bisa on time dan bisa cepat selesai. Misalnya di sini kita beri waktu, kalau di sekolah biasanya pagi ya, siang, dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi misalnya saya contohkan di sini saja jam 11.59 PM. Ini malam ya, tergantung dari rekan-rekan guru nanti sesuai dengan sikonnya. Kemudian di sini tema atau topik, kita tentukan topiknya. Karena ini adalah tugas, berarti kita masukkan ke dalam topik tugas dan kuis. Selanjutnya setelah kita selesai mengatur pengaturan di sini, kemudian kita tinggal memposting atau menetapkan. Dan kita juga bisa membuat schedule penugasan. Artinya misalnya malamnya kita membuat tugas yang akan kita berikan kepada siswa. Soal kita buat malam semuanya, kemudian kita buat schedule di sini. Kita buat schedule misalnya besok, misalnya tanggal 25. Kita tetapkan tanggal 25 di sini.
kemudian jam tugasnya, jam berapa akan kita posting nantinya, kemudian kita tinggal susun acara di sini, tinggal kita klik bagian susunan acara di sini. Maka secara otomatis besoknya jam 8 misalnya akan otomatis terposting dengan sendirinya. Di sini saya langsung saja memposting, saya tidak membuat schedule. Kita klik posting untuk menetapkan. Maka secara otomatis notifikasi tugas 1 yang telah kita buat tadi akan muncul ke siswa. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengoreksinya? Mengoreksi jawaban yang telah dikirim siswa. Di sini saya contohkan, saya sudah membuat satu akun siswa untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Yang kita bisa lihat di sini akan muncul notifikasi tugas 1 sistem gerak pada manusia, atau bisa juga siswa mengaksesnya dengan menuju ke menu pekerjaan kelas, kemudian pilih tugas dan kuis di sini, kemudian siswa tinggal mengklik tugas 1 di sini, kemudian kita view assessment di sini ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya siswa tinggal mengklik tugas 1 bagian di sini ya, diklik. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya. Kemudian kita isikan namanya, misalnya ini tadi akhiran. Kemudian sebutkan 3 fungsi kerangka manusia, misalnya sebagai penyokong tubuh misalnya, kemudian koma sebagai pembentukan sel darah merah misalnya jawabannya, kemudian tempat melekat motor, tempat melekatnya otot. Kemudian soal nomor 2 jawabannya misalnya kita jawab ini sendi sel, kemudian ada sendi putar, kemudian ada sendi pelana misalnya. Sendi pelana. Oke, jika sudah selesai siswa menjawab, selanjutnya siswa tinggal klik kirimkan. Maka jawaban siswa sudah terkirim. Ya, selanjutnya guru tinggal melihat di menu tugas sini, di tugas classwork, kemudian kita contohkan di classwork atau tugas kelas, kemudian pilih tugas dan kuis. Kemudian di sini sudah muncul angka 1 yang menandakan bahwa siswa sudah mengumpulkan tugas 1 orang. Kebetulan sini ada 3 siswa tadi, berkurang 1 jadi 2. Nah, bagaimana cara kita menilainya atau mengoreksinya? Kita tinggal mengklik tugas 1 sistem gerak yang di bagian sini. Perhatikan kursor saya, tinggal kita klik, maka kita akan diarahkan ke Google Form. Kemudian kita pilih pojok kanan bawah yang icon edit ini, kita tinggal klik, kemudian kita diarahkan ke Google Formulir dan ada tanggapan 1, artinya 1 siswa sudah mengumpulkan. Kemudian di sini kita bisa memeriksa secara manual dengan cara kita pilih menu di sini, yaitu menu individu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat nama siswa yang sudah mengumpulkan tugas, yaitu Akira Ray. Kita periksa jawabannya satu persatu. Setelah kita periksa, kemudian kita salin terlebih dahulu nilainya di kertas. Setelah kita periksa semua dan kita salin semua nilainya di kertas, selanjutnya kita
pindahkan nilai tadi ke nilai siswa yang akan kita kembalikan. Caranya kita klik bagian sini, saya ulangi, kita klik bagian siswa yang mengumpulkan tugas ya. Atau bisa juga kita klik di penugasan 1 sini, tugas 1 kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang sudah mengumpulkan tugas tadi adalah Akira Ray dan sudah kita nilai. Selanjutnya bagaimana cara kita memberikan nilai? Kita tinggal mengklik bagian sini, kemudian kita beri nilai, misalnya nilainya tadi 100. Kemudian setelah kita beri nilai, langkah selanjutnya adalah kita akan mengembalikan tugas siswa dengan cara mengklik kembali di pojok kiri di sini, bagian ini kita klik kembali. Kemudian sini ada informasi siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang tersisa. Artinya di sini kita kembalikan kerja siswa. Dalam mengembalikan tugas siswa, kita bisa melakukannya secara massal, asalkan semua siswa sudah mengerjakan soal dan kita sudah memeriksanya secara manual satu persatu. Kemudian kita tuliskan nilainya sama seperti tadi, kita memasukkan nilai Akira. Baru kita pilih all student, kemudian kita klik kembali, kemudian kita kirim atau kita pilih tombol kembali di sini. Tapi sebelumnya kita juga bisa membuat tanggapan atau komentar mengenai tugas siswa yang telah dibuat. Misalnya di sini saya tambahkan komentar pertahankan, misalnya pertahankan cara belajarnya, misalnya belajarnya. Kemudian kita klik kembali, kembalikan tugas siswa maksudnya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah hilang, artinya tugas siswa tadi sudah kita koreksi dan sudah kita nilai, kemudian telah kita kembalikan kepada siswa.